Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari kelas 10 Peter Cardo, nomor urut 7. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu atau individu lain, atau juga dapat disebut dengan individu atau kelompok lain yang diartikan sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari kebersamaan berteman lain. Pergaulan yang ia lakukan dapat mencerminkan pergaulan positif atau pergaulan negatif. Pergaulan positif dapat berupa kerjasama antara individu dengan individu lain, dengan kelompok lain, dan dapat dilakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan negatif adalah pergaulan yang mengasah kemampuan yang tidak baik untuk remaja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian sehat. Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik seluruh tubuh atau bagian-bagiannya. Sehat adalah suatu kondisi di mana harus sesuai dengan berjalan normal dan bekerja sama sesuai dengan fungsinya dan sebagaimana mestinya. Ya, yang ketiga, sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, sehat jasmani. Yang kedua, sehat mental. Yang ketiga, sehat spiritual. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang keempat, remaja. Remaja berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti dewasa. Remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescence yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Remaja berlangsung pada umur 12 sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Yang kelima yaitu pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok lain yang berarti baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang keenam yaitu beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, semangat diperlukan untuk pemahaman pembelajaran serta ketaatan terhadap ajaran agama. Jika tidak ada ajaran agama, hidup di dunia ini akan hancur. Yang kedua itu sebagai memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, memilih teman. Maksudnya dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Berarti manfaat waktu luang dengan hal yang positif. Yang kelima, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu.
yaitu remaja harus menjaga jarak lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Yang keenam yaitu menstabilkan emosi, yaitu harus mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi menguasai diri kita. Nah, sekarang saya akan saya akan menyebutkan sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang keempat adalah hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Yang kelima, mencuri dengar. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Yang ketujuh, rendah hati. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan pergaulan tidak sehat. Pengertian pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu perilaku menyimpang. Pergaulan dalam segi bahasa, bergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya bebas dari ikatan. Yang penyebab pergaulan bebas bermacam-macam. Yang pertama, agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama hidup mereka akan hancur. Yang kedua itu adalah sebagai perubahan zaman. Nah, perubahan zaman seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Yang ketiga, kesenjangan. Berarti kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewah tanpa melihat kemampuan ekonominya. Yang keempat, kurang kontrol. Nah, berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang itu akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Nah, sekian dari penjelasan tentang pergaulan sehat yang saya jelaskan. Nah, sebagai manusia kita harus sehat dalam kebijakan, sehat dalam tubuh, sehat bagian-bagian seluruh tubuh. Nah, Indonesia harus sehat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.